Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Saya mohon sumbangan doa Al-Fatihah lagi. Mudah-mudahan rencana kami untuk membeli sebidang tanah di Sumbersari sana itu pengembangan SD Al-Baitul Amin yang sekarang ada di Kecamatan Patrang, yaitu SD Al-Baitul Amin 1, di Kecamatan Kaliwates SD Al-Baitul Amin 2, dan di Kecamatan Sumbersari insyaallah akan ada SD Al-Baitul Amin 3. Semuanya dalam rangka mendidik kader-kader Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tanahnya itu nanti akan kita beli bekerja sama dengan perbankan, sama dengan dulu SD 2 juga begitu, SMP juga begitu. Mudah-mudahan oleh Allah dipermudah, diberi barokah dan berhasil. Allahumma amin ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال. Imam Bukhari dan Imam Muslim mentakhrij di dalam kitab beliau riwayat dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu berkata, matur kepada Rasulullah, Ansudukallaha illa qadaita bainana bi kitabillah. Aku bersumpah kepada Allah bahwasanya aku telah melakukan satu perbuatan, suatu tindakan yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, bi kitabillah. Orang laki-laki ini mengatakan dia telah melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu barangkali tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran Al-Karim. Faqala khasmuhu, Nabi bersabda, sebaliknya,
Artinya Nabi juga sama-sama bersumpah untuk melaksanakan ketentuan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Wa kana afqaha minhu, dan Nabi adalah orang yang lebih paham tentang masalah itu karena beliaulah yang menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala sadaqa, maka orang itu berkata, benar. Iqdi bainana bi kitabillah, putuskan hukum yang tepat menurut Al-Quran. Wa adalli ya Rasulullah, dan izinkan saya menyampaikan apa yang saya lakukan itu kepada engkau, wahai Rasulullah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, Nabi mengatakan, bersabda, qul, katakan saja. Orang ini rotok sungkan-sungkan atau takut karena dia telah melakukan satu perbuatan, satu sikap yang menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Apa itu? Faqala inna bani kana asifan fi ahli hadha. Sesungguhnya anak laki-laki saya itu asifan, menjadi pembantu rumah tangga di dalam keluarga si fulan. Anak saya menjadi pembantu rumah tangga. Ini rupanya sudah mulai dulu sudah ada itu. Jadi orang yang bekerja di rumah tangga orang lain kemudian digaji atau diberi upah. Ya. Fazana bimuratihi, kemudian anak saya itu berzina dengan istri dari tuannya itu. Ya mungkin khilaf ya, karena masih muda, kemudian dia itu terbawa nafsu dan terjadilah perzinahan. Faktada itu, kemudian saya tebus dosanya itu, perbuatan zina itu, bimi'ati syatin wa khadim, dengan saya menyerahkan 100 ekor kambing dan seorang khadim, seorang khaddam, pembantu rumah tangga. Budak waktu itu membeli seorang budak untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Jadi anak orang ini, orang kaya ini, punya kambing 100 ekor, buat denda, bayar denda. Anak saya ini telah berzina dengan perempuannya, dengan istri dari majikannya. Kemudian saya tebus dia, hukumannya saya tebus dengan saya membayar 100 ekor kambing dan seorang khadim, seorang khaddam, seorang budak untuk menjadi pembantu rumah tangga. Dah, ini minta diberi fatwa, betul apa enggak tindakan saya itu. Wa inni sa'altu rajulan, dan sungguhnya saya telah bertanya kepada seorang laki-laki min ahli ilmi, yang mengerti dengan ilmu agama. Saya nanya kepada orang yang ahli agama, fakhbaruni anna ala ibni jilda mi'atin wa taghriba amin. Orang yang ngerti agama ini mengatakan bahwa tebusan dengan cara begitu itu enggak benar. Itu menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Anna ala ibni,
sungguhnya hukuman untuk anakku itu adalah jilda mi'atin, dicambuk sebanyak 100 kali. Bukan dengan membayar kambing. Dicambuk oleh Al-Gojo atas perintah qadhi, perintah hakim. Wa taghriba amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau umpama dalam bahasa dialognya itu, saya ini anak saya begini. Saya tebus dengan 100 ekor kambing dan seorang budak. Apa kata orang yang ngerti agama itu? Itu enggak benar. Ya. Hukumannya itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Dan diasingkan. Zaman itu diasingkan itu mudah. Ya. Belum ada batas-batas negara di mana kita ke sana pakai visa dan segala macam. Belum ada. Diasingkan, tidak boleh pulang, tidak boleh ketemu orang tuanya, keluarganya selama 1 tahun. Wa anna ala imraati hadza ar-rajmah. Adapun hukuman bagi perempuan itu adalah dirajam. Dirajam. Kok berbeda kenapa? Yang laki-laki tadi putranya itu masih lancing. Sedangkan si perempuan itu sudah punya suami, sudah menikah. Maka hukumannya berbeda. Yang masih lancing itu diasingkan, dipukul 100 kali. Yang perempuan karena sudah pernah bersuami atau berumah tangga atau punya suami, maka dia dirajam. Dirajam itu dipendam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Dihukum mati. Luar biasa kerasnya Islam di situ. Ya. Jadi jangan mengatakan Islam itu lemah lembut tok, jangan. Ibarat ikan itu, Islam itu ada tulangnya juga, ya. Bukan tanpa tulang. Ada durinya juga. Gitu loh. Sebenarnya kata-kata Islam, garis keras, Islam, garis lunak itu udah ada itu. Ya, udah ada. Pada saat dimana menghadapi hal yang hukumannya berat, ya itulah Islam. Matane uangnya dipateni pisan. Pokoknya keras sih, ya enggak. Kalau dia caruk sampai menebas tangannya orang putus, ya sebatas itu juga ditebas sampai putus tangannya. Sudah punya keluarga kok masih berzina, ya dihukum rajam. Ya seperti itu, ya. Keras apa enggak itu? Keras, tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya seperti itu. Makanya jangan ikut-ikutan kita itu membagi-bagi, ya. Ada kelompok keras, ada kelompok lunak. Ya sudah, ketika ya keras ya keras. Ya. Ketika lunak ya lunak. Maksudnya apa? Ada tempatnya sendiri-sendiri. Bahkan di dalam perang pun, di mana orang hanya punya pilihan dibunuh atau terbunuh, Islam masih mempunyai garis yang tidak selalu mengambil sikap maksimal. Perang tanding dengan seorang musuh, ketika itu perang tanding. Lalu si musuh itu misalnya terlepas pedangnya, terlepas, sehingga dia lari. Itu oleh Rasulullah tidak boleh dibunuh, jangan dibunuh. Kalau dia masih bisa dilumpuhkan, misalnya dilumpuhkan, ya, sehingga dia menyerah, itu yang dilakukan, bukan lemah, tidak. Tapi kalau mau dibunuh ya silakan, dibunuh silakan. Misalnya diarahkan mata pedang itu pada bagiannya mematikan, boleh. Karena perang tanding.
Tapi kalau misalnya dia ngambil bagian tubuh yang melumpuhkan, misalnya yang dibacok cuma tangannya yang pegang pedang dibacok sehingga dia tidak mungkin lagi melawan, lalu dibiarkan hidup untuk menjadi tawanan, itu boleh. Apa keuntungannya? Andai kata dia menjadi tawanan, maka dia bisa ditebus sehingga bisa menerima tebusan. Gitu. Ya makin kuat orangnya makin mahal tebusannya. Itu yang terjadi dalam perang Badar. Ya seperti itu. Artinya selama masih bisa mengambil sikap yang lebih tidak maksimal, yang lebih lunak, itu dilakukan. Tapi jangan punya anggapan Islam itu sebetulnya karena rahmatan lil alamin itu lunak terus. Ya enggak. Bukan lunak terus. Ada sisi-sisi yang keras dalam agama kita menyangkut hukum. Ya tadi itu diantaranya adalah hukum rajam bagi perempuan yang tadi itu. Dan itu tidak bisa ditawar. Kisos, rajam itu enggak bisa ditawar. Faqala, maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, akan aku laksanakan hukum itu di antara kalian sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran bi kitabillah. Al-mi'atu wal khadim raddun alaika. 100 ekor kambing itu dikembalikan kepadamu. Demikian pula dengan seorang hamba saya dikembalikan. Wa ala binika jiltu mi'atin wa taghribu amin. Hukuman untuk anakmu adalah dicambuk 100 kali dan dibuang, diasingkan selama 1 tahun. Itu tidak bisa ditebus. Beda dengan hukuman bagi orang yang ketika Ramadan itu kumpul sama istrinya. Itu dihukum disuruh puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu misalnya karena sakit tidak mampu, atau dia punya penyakit sehingga kalau dia berpuasa begitu udah kuat, maka dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, 1 harinya 1 sok, 1 mud, kira-kira 7 on. Itu ada pilihan-pilihan. Pertama memerdekakan budak, itu ya, memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, mungkin dia orang miskin, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu misalnya, maka dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Tapi kalau hukuman pezina itu tidak ada pilihan. Ya sudah, begitu dia berzina, dia ngaku berzina dan dia pernah menikah, hukumannya adalah rojam. Dan itu yang akan terjadi. Karena itu kemudian Nabi bersabda kepada Unais, ya Unais, hudu ala imrati hada. Datanglah kamu ke sana. Para nono iki wong wedok iki, fasalha, kemudian tanyakan. Walaupun si orang yang lapor tadi itu mengaku anaknya telah berzina dengan si perempuan istri juraganya itu, tetap masih ditanya. Unais, kamu ke sana. Tanya kepada perempuan itu, benar apa enggak yang dikatakan oleh yang melapor tadi itu. Jadi enggak sembarangan. Umpama dia menolak tuduhan itu, oh enggak, saya tidak pernah berzina, misalnya dengan orang ini. Mana saksinya kalau saya berzina? Tidak ada saksi. Terus gimana? Maka perempuan ini bersumpah. Ya.
arba'a syahadatin billah, dia bersumpah, kemudian dia melaknat dirinya kalau dia itu misalnya bohong. Kalau dia bersumpah bahwa dia tidak pernah berbuat zina dengan anak laki-laki itu, maka orang itu lepas dari hukuman, lepas dari hukum rajam. Bisa terjadi apa enggak? Bisa saja. Bisa saja. Misalnya begini, ternyata laki-laki itu berzina dengan orang lain, bukan dengan dia. Umpama dia punya kembaran, si perempuan tadi punya kembaran, atau barangkali itu bukan dia tapi jin menyamar sebagai seorang perempuan, rupanya sama dengan majikannya itu. Dia bersumpah, wallahi saya tidak pernah berzina dengan orang ini. Tidak pernah. Bersumpah. Lepas dia dari hukum rajam. Saksi tidak ada. Maka dia bersumpah dengan atas nama Allah, dia bersumpah. Wallahi. Atau billahi atau tallahi. Begitu dia bersumpah begitu, maka lepas dia dari hukum rajam. Dari hukuman manusia dia lepas. Inda Allah. Kalau dia bohong, lain lagi masalahnya. Nah, seperti itu. Ya. Maka yang menuduh tadi itu malah yang dihukum, dicambuk. Sebaliknya, nuduh orang tanpa bukti bisa-bisa dicambuk hukumannya. Fa ini atau rafat farjumha. Andai kata perempuan itu mengaku, si majikan mengaku, ya betul saya berzina dengan dia. Farjumha, maka rajamlah dia. Rajam dia. Fa'tarafat farajamaha. Ternyata perempuan tadi itu mengaku bahwa dia telah berzina dengan anak orang laki-laki itu, maka dia kemudian dihukum rajam, dihukum mati. Andai kata perempuan tadi tidak mengaku, ancamannya di akhirat dan dia selamat. Boleh jadi tidak mengaku karena memang tidak berbuat, seperti tadi saya katakan itu, ada mungkin yang rupanya sama, atau mungkin perbuatan jin yang menyamar menjadi majikannya, sehingga dia bersumpah, betul bersumpah, tidak saya ada berbuat itu, wallahi tidak, begitu. Ya sudah, maka dia lepas dari hukuman rajam. Tuh. Kalau zaman sekarang, karena itu harus ada bukti, ada saksi 4 orang saksinya. Gimana Pak orang berzina kok ada saksi? Ya seperti itu ketentuannya. Ya. Apa tidak bisa pakai misalnya bukti pakai CCTV, pakai foto? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kenyataannya sekarang banyak foto-foto itu yang merupakan rekayasa. Gitu ya. Itulah hukum agama kita. Jadi memang ada hukum yang keras dalam hal tertentu, ada pula yang lemah lembut, misalnya memaafkan. Ya. Gimana caranya? Misalnya ada seorang yang dibunuh, orang tuanya dibunuh, terbunuh dan sebagainya, lalu dia itu menerima permohonan si pelaku untuk membayar kafarah, membayar denda. Maka dia memaafkan, itu bisa, itu namanya mengambil sikap yang paling lunak begitu. Ya, ya ada sisi-sisi keras dalam agama, ada pula sisi-sisi lunak. Yang keras itu hanya sebagian aja, sebagian kecil aja. Tapi yang lemah lembutnya lunak itu, rahmat itu sebagian besar. Saya kira begitu, mudah-mudahan saya mohon sumbangan doa tadi, mohon sumbangan doa panjenengan di rumah masing-masing ketika tahajud. Mudah-mudahan upaya kami untuk memperluas medan agar kami mencetak kader-kader Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa lebih banyak lagi pada masa-masa yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.